Subhanallah. Tujahiduna bi amwalikum. Nah ini alhamdulillah para relawan ini ya. Dia bukan hanya sekedar mengeluarkan hartanya saja, tapi tenaga ya. Dari jam 8 sampai ini ya, saya pernah sampai pagi ya. Pada hari malam Senin kemarin saya sempat sampai di sini jam 2:30 satu ya, masih rame ya. Yang kita bicarakan ya tentang dakwah. Para mukarramin yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebelumnya kami akan memperkenalkan ini satu-satu. Alhamdulillah meskipun di malam hari ini kita anggota MUI tidak semuanya hadir ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada Kang Asep Martono bahwasanya anggota MUI itu semuanya ada 40 ya. Ada komisi yang pertama adalah komisi dakwah yang diketuai oleh Ustadz Syihab, kemudian ada anggotanya kurang lebih ada 5 ya. Kemudian ada komisi pendidikan yang diketuai oleh Ustadz Ibnu, ada komisi pemberdaya perempuan yaitu Ustazah Aas, ada komisi Jiswab yaitu Bapak Ustadz Sadikin, kemudian ada komisi organisasi yang diketuai oleh Ustadz Ustadz Mulyadi. Dan ini alhamdulillah karena mungkin para ketua komisinya itu mereka mempunyai jadwal ya, semua mereka punya jadwal rutin ya, entah itu di masjid atau di musala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini hadir juga anggota komisi ya, ada Sekjen Ustadz Muhammad yang tadi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang sangat subhanallah, sangat merdu sekali ya. Kemudian ada anggota komisi pendidikan, ada komisi dakwah, ada Jiswab ada ya, bahkan sarjana SAG-nya pun ada. Jadi di MUI Desa Limus Nunggal itu ada sarjana SAG ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya di tempat yang insya Allah yang membawa keberkahan ya, wabil khusus kepada kita. Dan tempat ini yaitu Kopi Res ya, dan umumnya kepada seluruh warga Desa Limus Nunggal ya. Tadi saya kalau ada mic-nya dua enak ya. Jadi kalau tadi saya mendengar sekilas ya, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Kang Asep tentang visi dan misi Kopi Res ini ya. Saya ingat satu ayat ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala tijaratin, kepada tijarah, perniagaan, perdagangan, di mana perdagangan ini tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian daripada siksa yang sangat pedih. Ini kan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan ya duluna, menunjukkan kepada kita kalau mau baik nih, saya kasih tahu nih ya. Yang mau surga ke kanan, yang mau ke neraka ya ke kiri ya. Konsepnya yang pertama kata Allah, tu'minuna billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan konsepnya berbicara tentang apa tadi Kang Asep? Kopi ini berbicara tentang iman, Islam, ihsan ya.
pada pembahasan yang lalu membahas tentang hakikat, ma'rifat, thariqah, ya, ma'rifat, ya, syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat, ya. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan la yasilu wusulu haqiqah. Seseorang tidak akan sampai ke hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sebelum mengamalkan syariat. Ini ya. Alhamdulillah ini Kopires ini Masya Allah ini. Oh iya, di dunia ini bahas tentang apa Kopires, bahas koskil ya. Jadi alhamdulillah ini konsepnya sangat cemerlang sekali ya. Dan ini wadah kita untuk berdakwah ya, untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi konsepnya kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kalian aku tunjukkan ya perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Yang pertama, tu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, iman kepada Allah ya, iman kepada para rasulnya, kemudian hari akhir ya. Ini ya. Makanya di dalam hadis seorang badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amantu billahi wala amantu billahi wala amantu billahi wala amantu bika. Aku beriman kepada Allah, tetapi aku nggak mau beriman kepadamu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna syahadataka batil, syahadatmu tidak diterima. Ini konsepnya, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah tidak harus menenteng senjata. Sekarang lagi rame-ramenya perang ya, rame-ramenya perang antara Rusia dan Ukraina ya. Nah, apakah di situ ladang jihad buat kita? Enggak harus ya. Kita Limus Nunggal ini ya, orang yang berdakwah di desa kita, di desa Limus Nunggal itu mempunyai nilai yang sangat ya, nilai yang sangat tinggi sekali. Pahalanya melebihi pahala para pendai di desa-desa yang lain. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita tahu permasalahan yang ada di desa kita. Hanya kita saja yang tahu persis permasalahan di desa kita. Orang lain mungkin belum tahu. Orang lain hanya membaca atau melihat atau mendengar-dengar saja. Tetapi kita tahu dan kita terjun langsung. Maka disitulah ladang dakwah. Makanya dulu saya ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Amil Sain ini, alhamdulillah beliau ada, bahwasanya orang yang berdakwah di desa Limus Nunggal dia mempunyai pahala berlipat-lipat ganda ya. Apa permasalahannya? Ya permasalahannya seperti itu Pak Amil ya. Nah, subhanallah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Nih, dengan harta. Ini Kopires tadi sudah dijelaskan maksud tujuannya, visi misinya ya. Urang mah datang ke dia ya, lamun dirupiahkan ya, ngopi ya. Tadi saya bicara sama Kang Godel, kira-kira kalau kita ngopi di rest area berapa ya? Ya antara 30, 40 sampai 70. Saya tanya sama Komisi Pendidikan Ustadz Ibnu pernah ngopi nggak di ini? Pernah Ustadz. Berapa satu cangkir? 60.000. Kaget nggak? Kaget saya Ustadz, kirain teh goceng. Waduh. Mana orang ngambil 2 gelas lagi gitu. Pas bayar 60.000, jantung saya langsung copot. Aduh, subhanallah. Tujahiduna bi amwalikum. Nah ini alhamdulillah para relawan ini ya. Dia bukan hanya sekedar mengeluarkan hartanya saja, tapi tenaga. Ya. Dari jam 8 sampai ini ya, saya pernah sampai pagi ya. Pada hari malam Senin kemarin saya sempat sampai di sini jam 2:30 1 J ya, masih rame ya.
Yang kita bicarakan ya tentang dakwah. Kita tidak menghibahin orang. Ya, yang kita bicarakan tentang dakwah. Bagaimana caranya berdakwah syiar agama Allah Subhanahu wa taala di desa Limus Nunggal yang kita cintai ini. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta, keluarin harta, wa anfusikum. Wah, saya kira ini ya beak ya ku relawan resos ya. Ya, duitnya ongko, tenaganya ongko ya. Ya, orang mau bisa ngomong doang nih orang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya beri kita kesehatan jasmani, rohani kita ya, sehingga kita bisa mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dzalika khairul lakum, itu baik buat kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian ya mengetahui. Kita kan nggak tahu nih pahala kita seapa. Lamun sekiranya kita tahu pahala kita segede gunung Uhud ya, ini Pak Amil moldek kita bungkusan mayit bung Pak Amil lah ya, mendingan orang sholat dari pagi sampai ketemu pagi, buru-buru mau tidur pun nyaah ya. Kenapa? Waktu semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya ini semuanya ya, saya tadi bilang sama tadi barusan saya katakan kita ngobrol biasa saja ya, tidak ceramah kan, masa ini sama komisi-komisi ini orang era ya, mudah-mudahan orang jadi ketua MUI nyeramah ini ayah Pak Amil Aris ya, ntar dikeluarkan pasukannya orang angkat tangan ya. Subhanallah pasukannya ya. Makanya mari kita semuanya menjadi orang yang memberi manfaat. Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat buat manusia, buat yang lainnya ya. Mungkin Kang Asep hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, Kang Asep.